Shalom young people, welcome to Next Generation Online Service. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Aku percaya kita semua tetap dalam keadaan sehat dan aku berdoa kita semua selalu berada dalam perlindungan Tuhan ya. Apalagi di tengah-tengah maraknya Omikron udah mulai naik-naik lagi. Aku mau encourage teman-teman untuk tetap maintain protokol kesehatan kalian. Kalau nggak perlu jangan terlalu banyak keluar-keluar dan tentunya berdoa kepada Tuhan Yesus untuk perlindungannya atas kita semua ya. Nah, oke, hari ini aku mau sharing tentang satu pribadi yang udah nggak asing lagi buat kita ya, yaitu tentang Daud. Nah, dan aku mau ngajak kita semua pada hari ini untuk belajar tentang karakternya Daud, ya, dari pribadinya, dari sikapnya, responnya Daud, apa sih yang bisa kita pelajari. Dan aku mengambil ini dari kisahnya ketika ia bertarung dengan Goliat dari tentara Filistin ya. Nah, supaya teman-teman bisa tahu lebih detail lagi tentang cerita ini, aku encourage teman-teman untuk baca 1 Samuel 17 seluruh pasal ya, dari ayat 1 sampai ayat 58. Aku encourage kalian untuk baca dulu ya. Nah, tapi kita akan masuk secara singkat ya, secara cepat aja. Apa sih karakter-karakter ketaatan, karakter yang bisa kita belajar dari Daud melalui kisahnya ini ya. Nah, tanpa panjang-panjang lagi, yuk kita masuk. Nah, jadi secara background ya kalian pasti udah tahu kisahnya di mana Daud ceritanya Daud bertarung dengan tentara Filistin, kemudian dia juga bertarung dengan ibaratnya prajurit topnya lah yang bernama Goliat ya, dan singkat kata atas penyertaan Tuhan, Daud dan bangsa Israel bisa menang melawan Goliat dan bangsa Filistin. Nah, tapi dibalik itu semua ada beberapa poin-poin yang bisa kita belajar dari karakter Daud ini. Nah, jadi yang pertama, apa sih karakter yang bisa kita pelajari dari Daud ya? Nah, kita pergi ke 1 Samuel 17 ayatnya yang sebentar. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ke-20 ya. Nah, aku bacakan aja. Demikian firman Tuhan. Isai berkata kepada Daud anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakakmu. Dan baiklah, sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka." Kita loncat ke ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Ya. Nah, aku mau ajak kita fokus di ayat ke-20 ini. Ya, di mana ayat 20 ini bilang Daud bangun pagi-pagi, kemudian meninggalkan kambing dombanya kepada penjaga, kemudian pergi mengantarkan bekal kepada kakak-kakaknya seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Nah, value apa sih yang bisa kita belajar pertama dari Daud ini? Ya. Kalau yang pertama, aku mengajak kita untuk belajar dari karakter ketaatannya Daud. Ya, bagaimana dia taat melakukan setiap instruksi yang diperintahkan Isai ayahnya kepadanya. Ya. Daud mengajarkan kepada kita melalui kisah ini bahwa ketaatan itu penting loh, guys. Ya, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, tentunya untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, harus dimulai dari memiliki nilai-nilai ketaatan ini. Ibaratnya begini, kalau terhadap orang tua kita di bumi saja yang Tuhan percayakan untuk menjaga kita taat ya, apalagi kepada Tuhan kita, kepada Bapa kita yang di sorga, sudah tentu kita harus lebih taat lagi, bahkan ketaatan yang 100% ya, yang mutlak, yang tidak setengah-setengah. Dan itu bisa kita pelajari dari karakter Daud pada kisah ini ya, melalui ketaatannya melakukan instruksi-instruksi dari ayahnya ya. Jadi itu yang pertama, bagaimana ketaatan itu begitu penting untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua, apalagi sih karakter yang bisa kita pelajari dari seorang Daud? Ya, untuk ini kita pergi ke ayat 26 dan 27, guys. 1 Samuel 17 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan bilang, "Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu?
dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ya, nah jadi satu lagi karakter Daud yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah karakternya untuk berani berdiri sendiri atau stand alone aku bilangnya. Ya, ketika seluruh pasukan Israel ketakutan karena ketika Goliat tampil dari barisan tentara Filistin, ya. Dan Goliat mengolok-ngolok tentara Israel, ya. Daud ketika sampai di medan perang, ketika melihat bangsa pilihan Allah, tentara pilihan Allah dicemooh dan diremehkan, dia dengan berani berkata, siapa sih orang Filistin ini yang berani mencemooh daripada barisan Allah, barisan tentara Allah yang hidup? Ya guys. Jadi waktu ketika seluruh bangsa Israel ciut ketakutan dikarenakan tampilnya Goliat, ya, Daud dengan berani malah mengambil keputusan yang bertolak belakang, mengambil satu sikap yang bertolak belakang dengan seluruh tentara Israel. Karena dia begitu sadar bahwa ini Allahku, ini Allah yang hidup. Siapa orang ini yang berani mencemooh Allah yang hidup dan barisan tentara yang dipilihnya? Ya, dan satu sikap ini kita bisa belajar juga, kita bisa ambil dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ketika kita melakukan sesuatu yang benar, yang sesuai dengan perintah Allah, ya, tapi mungkin ada orang-orang yang mencemooh kita, ya, ada yang meremehkan, aduh ngapain sih ngelakuin itu, ngapain sih kerja lebih keras dibandingin orang-orang lain, mereka aja santai-santai, ngapain lu kerja keras gitu, ya. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang demikian, apakah kita akan lantas menjadi ciut, kemudian kita jadi mengikut arus, atau kita berani untuk melawan arus dan berdiri sendiri, to stand alone, walaupun tidak ada yang mendukung kita. Ya, di sini aku mau ngajak kita untuk belajar dari sikap Daud ini, bahwa ketika kita yakin bahwa kita melakukan sesuatu untuk kehendak Allah, jangan pernah takut untuk berdiri, sekalipun you are alone, karena kenyataannya Tuhan selalu menyertai kita dan kita nggak pernah sendiri ya guys. Nah, oke. Setelah stand alone tadi, apalagi sih yang bisa kita pelajari dari sikapnya Daud? Ya. Di sini aku mau ngajak kita loncat lagi ke ayat 32, kemudian ayat 45 sampai dengan 47. Nah, di sini firman Tuhan berkata di 1 Samuel 17 ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, atau karena Goliat ini maksudnya ya, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah, ayat 45 sampai 47 kita lihat. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya, satu lagi sikap Daud yang bisa kita belajar adalah kita bisa belajar untuk menjadi optimis dan menjadi berani. Tapi optimis dan berani di sini bukan optimis dan berani yang asal-asalan aja. Di sini kita belajar dari Daud bahwa kita menjadi optimis dan berani karena yakin Allah menyertai kita. Daud menyadari bahwa ketika Goliat mencemooh tentara Israel, dia bukan cuma mencemooh tentara Israel aja. Dia mencemooh Allah yang memilih barisan tentara Israel ini. Allah pemilik bangsa Israel ini. Ya, oleh karena itu, dia dengan lantang berani berkata kepada Goliat bahwa karena engkau telah mencemooh Allah dan barisan tentara yang dipilihnya, maka Allah pasti menyerahkan engkau ke dalam tangan bangsa Israel. Ya. Jadi menjadi optimis dan menjadi berani karena kita yakin bahwa Allah menyertai kita. Masih berhubung dengan poin stand alone tadi sebelumnya, bahwa waktu kita yakin bahwa yang kita lakukan itu benar, waktu kita yakin yang kita lakukan itu adalah melaksanakan maunya Tuhan, kita punya
berjuta alasan untuk menjadi optimis dan menjadi berani. Karena kita tahu Allah pasti menyertai ketika kita mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya, guys. Ya, jadi tetaplah optimis dan pemberani karena kita yakin bahwa Allah menyertai kita. Kemudian, karakter apa lagi sih yang bisa kita pelajari dari Daud? Kita loncat lagi yuk ke ayat 34 sampai ayat 37 dari 1 Samuel pasal 17 ini. Nah, ayat 34 berkata, "Tetapi Daud berkata kepada Saul, 'Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup.' Pula kata Daud, 'Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu.' Kata Saul kepada Daud, 'Pergilah, Tuhan menyertai engkau.'" Oke. Karakter Daud berikutnya yang aku suka dan bisa kita pelajari adalah, sebelumnya karena dia sudah menjadi optimis dan pemberani, maka dia mempercayakan diri juga kepada Allahnya. Dari ayat 34 sampai 37 ini, karakter yang bisa kita belajar adalah Daud mempercayakan diri kepada Allahnya. Ya. Ceritanya di ayat 34 sampai 37 ini, Daud kayak menceritakan riwayat pekerjaannya. Dia kayak memberikan CV-nya kepada Raja Saul bahwa, Raja Saul, saya ini terbiasa mengembalakan kambing domba. Lawan atau halangan yang saya hadapi adalah singa dan beruang. Ketika mereka datang, ketika mereka mencoba untuk mengambil kawanan domba saya akan menghajar mereka dan membunuh mereka. Ya. Kemudian dia juga bilang bahwa Goliat pun, tentara Filistin pun akan bernasib sama karena mereka telah berani menghina Allah dan barisan tentara yang dipilihnya. Ya, nah, tapi yang aku suka di sini adalah begini. Walaupun Daud udah menjelaskan riwayat pekerjaannya, ya udah kasih tahu CV-nya kayak gimana, dia tetap mengakhiri dengan ucapan iman loh, guys. Bahwa kalau Tuhan yang mengizinkan saya untuk menghajar singa dan beruang itu, maka Tuhan pasti juga yang membawa saya untuk menyerahkan orang Filistin itu, bangsa Filistin itu ke dalam tangan saya. Ya. Jadi itu yang bisa kita pelajari, bahwa mau sementereng apapun pekerjaan kita, sebagus apapun hal yang kita kerjakan, itu semua nggak akan ada artinya kalau bukan Tuhan yang menyertai. Ya. Dan buat kita anak-anak Tuhan, buat kita murid-murid Kristus, kita pasti udah sadar bahwa kalau kita bisa melakukan semua pekerjaan dengan baik, itu bukan karena kuat gagah kita, guys, tapi karena Tuhan yang menyertai kita. Ya. Jadi tetap kita bisa belajar untuk terus memaintain sikap ini, yaitu mempercayakan diri kita kepada Allah. Ya. Karena apa yang bisa kita kerjakan sampai sejauh ini, semua itu boleh ada atas seizin dan penyertaannya Tuhan dalam kehidupan kita, guys. Apa sih yang kita bisa pelajari lagi dari seorang Daud ya di sini ya? Kita lihat di ayat 38 dan 39 deh, guys. Ya. Di sini firman Tuhan bilang dari 1 Samuel pasal 17, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Nah, di sini satu karakter lagi yang bisa kita pelajari dari Daud adalah dia tidak takut menjadi dirinya sendiri. Ya. Ketika Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud untuk modal perangnya melawan Goliat, Daud mencoba baju perangnya tersebut. Ya, dia mengikatkan semua atribut baju perang tersebut. Kemudian dia mencoba untuk berjalan, tapi Daud ternyata nggak nyaman di dalam baju perang ini sebab memang bukan itu style yang cocok buat dia. Ya, oleh karena itu dia bisa berkata kepada Saul, "Saya nggak bisa nih berjalan di dalam sini karena belum pernah saya mencobanya." Ya, jadi dia nggak takut untuk menjadi dirinya sendiri
Karena sesuatu yang bukan merupakan stylenya ya tidak nyaman untuknya dan tidak akan membantu dia untuk berperang. Ya. Nah, berapa kali kita di dalam kehidupan kita, misalnya kita menjadi sesuatu yang bukan diri kita karena takut dibicarakan orang, takut menjadi omongan, ya takut digosipin gitu. Ya, misalnya kita tahu sesuatu yang benar, tapi tidak kita lakukan. Karena apa? Karena takut dibilang, sok baik lu, sok suci lu, udahlah. Ini kayak gini dikit nggak apa-apa lah, nggak ada yang tahu juga. Ya, sehingga kita kadang-kadang kita jadi melupakan nilai-nilai kerajaan yang Tuhan taruh di dalam kita. Ya, karena kita takut menjadi omongan. Ya, di sini kita belajar daripada Daud bahwa tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri. Ya, tidak perlu takut untuk menyuarakan nilai-nilai kebenaran yang kita tahu Tuhan percayakan kepada kita. Ya, karena ketika orang-orang tidak ada yang berpihak dengan kita, asalkan Tuhan memihak kepada kita, ya, aku percaya itu sudah lebih dari cukup buat kita semua untuk kita bisa maju di dalam kehidupan kita dan menjadi lebih daripada seorang pemenang bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi itu, jangan takut untuk menjadi diri sendiri, karena kita tahu bahwa kita menjadi diri sendiri dan di dalam diri kita ada value-value kerajaan Allah yang tertanam di dalam kita. Oke guys. Nah, berikutnya poin yang terakhir nih, yang aku rasa kita bisa belajar dari seorang Daud ya. Di sini kita akan lihat ke ayatnya yang ke 40 ya. Ayatnya yang ke-40, kemudian kita akan langsung loncat ke ayatnya yang ke-49 guys. Nah, jadi 1 Samuel 17 ayat 40, firman Tuhan bilang, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang di bawahnya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 49 kita langsung loncat. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ya. Nah, wow, dari sini kita bisa belajar dari seorang Daud bahwa dia menggunakan semua pengalaman yang dimilikinya untuk membawa kemenangan bagi kemuliaan Tuhan. Ya, jadi tadi kalau kita udah lihat bahwa Daud menceritakan CV-nya, bagaimana dia mengalahkan singa dan beruang ketika menjaga kawanan kambing domba miliknya. Ya, dari sini kita bisa belajar bahwa training yang udah Daud dapatkan dari menjaga kambing dombanya ini ternyata bukan training main-main. Dan Daud membawa semua training itu, semua pengetahuan yang ia punya, itu dia gunakan sebagai modal untuk mengalahkan Goliat. Ya. Dari 5 batu yang dia pilih, dia cuma menggunakan 1 batu untuk merobohkan Goliat. Ya. Nah, dari sini kita belajar dari seorang Daud bahwa setiap pengalaman yang udah kita lewati pasti ada gunanya, guys. Setiap pengalaman yang udah kita jalani, gak mungkin Tuhan izinkan kita lewati itu untuk sia-sia. Ibaratnya gak mungkin Tuhan kasih kita lewatin itu semua kalau tidak ada gunanya buat kita semua. Jadi jangan pernah anggap enteng setiap hal yang kita lewatin, guys. Karena kita gak pernah tahu pengalaman itu akan membantu kita kapan waktu kita membutuhkannya. Siapa tahu ya waktu kita melewati satu pengalaman yang gak enak, ya itu buat kita waktu itu kita mikir, aduh kenapa sih Tuhan aku mesti lewatin kayak begini? Aduh kenapa sih Tuhan aku mesti mulai dari posisi bawah dulu kerja? Ya, tapi dari situ kita belajar bahwa setiap hal yang udah kita kerjakan, setiap pengalaman yang udah kita lewati, ternyata itu membantu kita untuk melewati hal-hal yang ada di depan berikutnya. Ya, contohnya dari aku pribadi, dulu pas pertama aku mulai kerja, aku mulai di posisi yang bisa dibilang posisi administratif, ya. Kayak cuma mengisi data, kayak cuma memperbarui data pelanggan gitu. Aku pun waktu itu ada Tuhan, kalau misalnya aku kerjanya berkaitan dengan perbaruin data begini, apa ininya ya? Apa faedahnya atau apa untungnya gitu? Apa manfaatnya buat aku gitu?
Ya, tapi sekarang ketika udah Tuhan percayakan di tempat yang baru untuk naik terus, aku jadi mengerti bahwa perbaruin data nasabah itu penting ternyata. Karena supaya memastikan bahwa data nasabah itu selalu yang paling up to date. Karena kalau misalnya kita mengirimkan dokumen penting dan ternyata data nasabah misalkan alamatnya tidak diupdate, itu bisa menjadi mengirimkan ke alamat yang salah, dan itu bisa menjadi suatu kesalahan yang fatal, guys. Ya, jadi ingat, setiap pengalaman yang udah kita lewatin, setiap pekerjaan yang udah kita kerjakan, itu pasti ada gunanya. Jadi jangan pernah menganggap enteng, jangan pernah males-malesan untuk bekerja, untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Karena aku percaya Tuhan pasti memberikan itu semua, karena Tuhan tahu ada manfaatnya untuk kita, untuk masa depan kita. Ya guys. Nah, jadi demikian sharing singkat dari aku tentang apa-apa aja sih sifat yang kita bisa pelajari dari seorang Daud melalui kisahnya melawan Goliat ini. Ya, aku harap ini bisa menjadi sharing yang memberkati untuk kita semua dan bisa terus membawa kita untuk menerapkan value-value kerajaan Allah senantiasa di dalam kehidupan kita. Ya, thank you guys. Yuk mari kita akan tutup dengan doa sebelum kita mengakhiri next gen kita pada hari ini. Yuk mari kita bersatu dalam doa, guys. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Bapak untuk pelajaran yang boleh kami dapatkan pada hari ini melalui hamba-Mu Daud. Kami berdoa biar kiranya segala sifat-sifat, atribut-atribut kerajaan yang telah Tuhan taruh di dalam kami boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus memandang-Mu. Ajar kami terus untuk mengerjakan dan menjadikan kehendak-Mu, mengutamakan Engkau selalu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika Engkau yang menjadi pusat kehidupan kami percaya Tuhan pasti senantiasa menuntun, menyertai dan memimpin setiap langkah kami. Kemanapun kami pergi, kami percaya kami akan berhasil, kami akan beruntung, bukan karena kuat gagah kami, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ajar kami selalu untuk terus taat kepadamu dan untuk memiliki hati yang senantiasa mau dibentuk menjadi serupa dengan Engkau hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, sampai ketemu di next gen session berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.